Mau ngaji bid'ah atau ngaji kolbu? Kolbu ya. Alhamdulillah. Saya senang, Pak. Berarti jamaahnya sudah dewasa. Jamaah kalau masih senang ngaji bid'ah berarti masih remaja. Masih suka debat. Dan debat itu tidak pernah memberikan orang hidayah. Maka saya pun bertobat dari debat. Jadi saya pun sudah bertobat dari perdebatan yang panjang. Cuma kadang-kadang terpancing lagi. Maklum, saya masih muda pada tua, Pak. Untungnya ada guru-guru yang dulu membimbing. Guru saya tua-tua, Pak. Guru saya ada yang baru wafat 120 tahun. Ada yang 90-an tahun. Baru wafat tahun umurnya 98. Ada yang masih hidup 86 tahun, masih ada. Kepada beliau lah dulu kami bertalaqi, ya, ngaji tradisional seperti dulu para ulama kita ngaji kepada masyaikhnya. Ngaji satu kitab, satu huruf per huruf. Beliau-beliau lah yang membimbing untuk tidak banyak emosi. Semoga Allah merahmati guru-guru kami. Amin ya rabbal alamin. Kita bahas kolbu ya. Kata kolbu dalam surah Al-Baqarah mulai muncul mengenai karakter orang-orang beriman, orang-orang kafir dan munafik. Namun kata kolbu disarahkan, disebutkan secara jelas ketika menjelaskan kolbunya orang kafir dan munafik. Adapun mukmin hanya disebutkan karakternya. Karakternya ada pada alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Itu dia. Itulah kitab. Tidak ada raiba fihi. Itu bahas kolbu itu. Tidak ada keraguan terhadapnya atau di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Hudan liqulubil muttaqin. Itu sebenarnya. Karena tidak ada keraguan, maka Al-Quran itu menjadi hidayah bagi orang-orang yang qalbunya bertakwa. Kata wiqayah adalah akar kata dari takwa. Wiqayah itu wiqayatul qulub, terjaganya qalbu. Wiqayatul qulub, terjaganya qalbu disebut wiqayah. Jadi ini karakter pertama. Ada 3 karakter qalbu dalam muqaddimah surat Al-Baqarah. Sebenarnya di Alif Lam Mim sudah ada, tapi Alif Lam Mim itu orang awam bahkan ustadz pun masih ngomong hanya Allah yang tahu artinya. Bukan begitu. Wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Orang yang dekat pada Allah dikasih tahu, gitu artinya. Itu bukan arti, Pak. Kalau arti, alif apa artinya, lam artinya apa, mim artinya apa. Kalau wallahu a'lam bimuradih, itu bukan arti. Itu namanya iltifat, mengalihkan arti. Ya, mengalihkan makna. Supaya orang awam gak banyak-banyak mikir. Ulama kita ini sayang sama orang awam. Khawatir mikirin yang gak perlu dipikirkan. Ya. Tapi kalau ahlullah, ahli ma'rifat kepada Allah, satu huruf itu bermakna. Gak ada huruf yang tidak bermakna. Kalau huruf itu gak bermakna, maka Quran sia-sia. Mungkinkah Allah menurunkan kebatilan? Batil bahasa Arabnya sia-sia. Gak mungkin. Ya. Jadi karakter kolbu pertama di Quran apa? La raiba fi. Kolbu yang tidak menyimpan keraguan kepada Al-Quran. Kenapa tidak menyimpan keraguan? Karena dia percaya kepada yang menurunkan Al-Quran.
Dan karakter kedua, hudan lil muttaqin atau hudan liqulubil muttaqin. Si kolbu dapat menerima hidayah. Jadi kolbu dapat terima hidayah. Ini karakter kedua. Bisa dikasih tahu, bisa diajar. Semoga hadirnya kita pagi ini tanda kolbu kita bisa diajar. Kolbu saya juga sedang belajar. Sama-sama belajar kita. Untuk kolbu kita semua, supaya Allah buka kolbu ini, pikiran ini, mari kita bacakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Kolbu kalau dibacakan Fatihah langsung kebuka. Maka kalau ada guru-guru di sini sebelum ngajar di kelas baca Al-Fatihah, bimbing anak-anaknya. Mari baca dengan kolbu Al-Fatihah. Kebuka apa langsung? Saya jamin. Kalau enggak bawa sini, saya bukain. Ya, Allah kok yang buka, bukan kita yang buka. Bukan saya yang buka. Allah yang buka. Kita ngasih jalannya. Dulu waktu saya masih sangat anak-anak remaja, setiap kali belajar saya baca Fatihah. Maka pelajaran yang dulu saya bacakan Fatihah sampai sekarang nggak lupa-lupa. Tapi pelajaran yang saya nggak pakai Al-Fatihah pasti lupa. Ya, kenapa? Karena Al-Fatihah dibuka dengan basmalah, dimulai dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah itu pembuka belenggu-belenggu di dalam diri. Kata Alhamdulillah. Ya. Jadi karakter kolbu kembali ya. Kalau bahasa lainnya al-yakin. Kolbu itu punya karakter yakin. Dan kolbu itu menerima hidayah. Ya. Maka Quran ini kalau dibacakan kepada orang yang tidak yakin, gak ada efeknya. Jadi mohon maaf, walaupun setel Quran tiap hari, tapi kalau orang yang nggak percaya nggak ada efeknya. Itu sebabnya tetangga masjid kadang belum dapat hidayah. Dan kita nggak boleh marah-marah itu Pak. Kita doakan untuk diri kita dan dia, jangan cuma doakan dia. Maka kalau ada tetangga masjid belum ke masjid, nggak usah benci. Ini masalah kolbunya. Kita yang buka kolbu kan Allah. Kita tunggu Allah membuka kolbunya. Nabi itu tidak pernah benci kepada orang yang kolbunya ketutup. Justru mendoakan supaya kolbu mereka terbuka. Kalau kita kan beda dikit sudah benci. Munafik gitu ya. Tetangga masjid kok nggak di masjid. Ada kawan kita ketiduran subuh, kita bilang munafik. Munafik tuh. Ciri-ciri munafik itu susah sholat subuh. Benar hadisnya, pemahaman ente nggak benar. Nabi ngomong asqalus shalah 'alal munafiq al-isya wal fajr. Salat yang paling sulit bagi orang munafik, salat isya dan salat fajar. Ya. Maksudnya bukan berarti dia telat sholat, bukan. Dia nggak mau sholat, itu maksudnya. Kalau ketiduran mau gimana lagi? Ya. Emang Nabi nggak pernah ketiduran? Emang antum nggak pernah ketiduran? Hebat bener. Malaikat tuh berarti ya. Jadi hadis ini bukan untuk menjudge orang. Hadis itu untuk kita. Kalau kita sholat isya, males nggak rasanya? Berarti munafik. Ada perasaan berat nggak mau sholat isya? Pasti ada. Berarti ada kemunafikan di sini. Bukan untuk nilai orang yang hadir atau tidak hadir. Mau sholat subuh, berat nggak rasanya? Kalau berat, berarti kita masih punya karakter kemunafikan di dalam. Itu maksudnya. Bukan untuk menilai tetangga munafik. Apalagi ustadz munafik. Ya ustadz kalau subuh kemana-mana, di komplek gak ada. Kata kawan ustadz munafik kok gak ada subuh.
Kalau ustadznya lagi ngajar orang biar gak mau. Lalu karakter berikutnya ada di ayat ke-6. Itu karakter orang kafir. Karakter kolbu al-kafir. Kolbul kafirin. Kolbu orang-orang yang kafir. Apa karakternya? Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim. Orang kafir itu kolbunya sudah apa kata orang? Kolbu nggak bisa diapa-apain itu namanya apa? Baal. Ya benar. Kolbunya itu udah keras. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Engkau ingatkan, engkau tidak ingatkan, sama saja. Engkau doakan, tidak doakan, sama saja. Kolbunya sudah mati. Disebut dengan kolbun mayyit. Kalau orang mutakin tadi disebut dengan kolbun salim. Kolbu yang selamat, sehat. Salim bisa diartikan sehat. Kalau yang ini disebut kolbun mayyit, nggak bisa diapa-apain kecuali ada keajaiban. Allah kalau mau benda mati bisa hidup nggak? Maka Allah kalau mau kolbu orang kafir bisa menjadi mukmin. Apa buktinya? Umar kafir menjadi mukmin. Benar nggak? Itu orang-orang kafir. Maka disebutkan di ayat berikutnya, khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah khatam. Apa arti khatam? Kalau kita selesai baca Quran, kita tutup. Maka khatam boleh diartikan Allah telah kunci. Yang bisa buka kalbunya siapa? Cuma Allah. Maka orang ini harus berpikir baik dulu tentang Allah, baru kalbunya kebuka. Sawa'un alaihim. Ya, terus ayatnya khatamallahu ala qulubihim. Ini kalau kalbu sudah tertutup, wa ala sam'ihim. Pendengaran itu tertutup, nggak mau dengerin. Nggak mau dengerin. Maka ciri-cirinya kalau bukan ustadz dia nggak mau denger nih. Nah ini hati-hati nih. Ini kufur tersembunyi namanya. Kufurun khafi. Kekafiran yang tersembunyi. Hati-hati. Nggak ustadznya nggak mau denger. Ini orang nanti jika tengkar dia lebih dahsyat dari orang kafir. Jika konflik dia lebih benci dari orang kafir. Ini orang namanya khawarij. Orang khawarij itu fi qulubihim kufrun. Di kolbunya ada kekufuran. Kufrun artinya khatamun, tertutup sudah. Lebih ganas dari munafik. Lebih ganas dari munafik. Wa ala absarhim. Pandangannya juga nggak bisa. Maka dikasih 1000 dalil nggak akan ada efeknya. Ya. Oleh karena itu, gak usah berdebat dengan kelompok ini. Karena kolbunya sudah dikhatam Allah. Ya. Sayyidina Ali kurang alim apa? Ada yang lebih alim di sini dari Sayyidina Ali. Sini saya uji. Kasih satu pertanyaan bisa jawab. Oh berarti ente bisa ikut Sayyidina Ali. Nggak ada. Itu Sayyidina Ali babul ilm, orang paling alim sealam semesta setelah Nabi Muhammad SAW. Hatta Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu mengakui Sayyidina Ali. Ngakuin semua, nggak ada yang nggak ngakuin. Sayyidina Abu Bakar itu menang bijaknya. Sayyidina Utsman, Umar itu menang dialog kolbunya sehingga beliau tegas dalam punya kebijakan. Sayyidina Utsman itu menang dalam kelembutannya. Sayyidina Ali menang dalam ma'rifatnya. Maka semua ilmu ma'rifatullah mesti lewat jalur Sayyidina Ali. Maka kita ini cinta Sayyidina Ali. Cinta Sayyidina Ali bagian dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan kita lebih cinta Sayyidina Ali dari kelompok Rafidah. Kelompok yang benci sahabat tapi katanya cinta Sayyidina. Kita jauh lebih cinta beliau.
Jadi orang-orang ini yang kalbunya sudah keras, hatta Sayyidina Ali mereka bunuh pakai ayat. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Jadi mereka suka mengkafir-kafirkan orang pakai ayat Allah. Ayat ini bukan untuk sesama mukmin, dipakai untuk menyerang orang beriman. Ada ayat وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Ini ayat Allah bercerita tentang orang-orang yang kalbunya bermasalah ini. Jika diajak untuk ikut Allah, mereka mengatakan, kami ikut orang tua kami. Oleh ini orang yang di kalbunya ada kufrun khafi, dia jadikan ayat ini untuk menyindir umat Islam yang ikut orang tuanya. Dia sudah mengkafirkan orang tua kita. Padahal ayat ini bukan untuk orang tua Muslim. Ini untuk orang tua yang kafir di Mekah, orang tua yang musyrik. Menggunakan ayat-ayat untuk orang kafir dialamatkan kepada orang beriman. Gak boleh ikut tetua, gak boleh ikut nenek moyang musyrik. Lah itu ayat untuk kafir Mekah. Kalau di sini nggak masuk, pendahulu kita semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Kok dia pakai ayat untuk orang kafir, untuk orang beriman? Ini tanda di kolbunya ada takfiriyah, mengkafirkan sesama mukmin. Bapak-bapak nih ditanya, kok amalannya begitu? Pasti jawabnya, begitu kami dulu dapat orang tua. Ini kan? Bagi dia dibacain ayat barusan. Ayat barusan dijadiin untuk mengkafirkan orang tua kita. Berbahaya nggak tuh? Nah ini yang lebih bahaya dari orang kafir. Nanya kufrun khafi, kekufuran tapi tersembunyi dalam hatinya. Ciri-cirinya takfiriyah, suka mengkafir-kafirkan orang. Udah pernah dikafirkan belum Pak? Belum nyadar ya. Saya udah sering dikafir-kafirkan. Karena baca salawat Ustadz tadi, Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa, apa artinya? Ya Allah, bil Mustafa, dengan tawassul kepada Nabiunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Baligh maqasidana, sampaikan maksud tujuan kami. Ini dianggap syirik. Antum syirik, Ustaz. Selamat, Anda sudah syirik. Gimana? Musyrik itu Ustaz ini. Bahaya gak? Nanti mereka bacain ayat waqatilul musyrikina kaffah. Bunuhlah, lawanlah, seranglah orang-orang musyrik semua. Maka antum nanti yang pertama diserang tuh. Aneh belakangan. Serius Pak, nanti akan begitu. Jadi musuh kita ke depan bukan orang kafir, Yahudi, Nasrani, bukan. Musuh kita orang yang berbaju muslim tapi mengkafirkan kita. Ini yang saya khawatirkan di masa-masa mendatang. Ya, ini enggak nakut-nakutin Pak ya, tapi memang menakutkan. Ini enggak nakut-nakutin, ini sangat menakutkan. Maka harus segera rapatkan barisan. Ngajinya harus lebih intens, ngaji tauhidnya. Nggak boleh celah sedikit pun. Masjid nggak boleh kosong sedikit pun dari ta'lim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kesusupan. Harus mulai Pak sekarang ya. Kajian-kajian Ahlus Sunnah betul-betul harus dipertahankan benar-benar. Tapi mohon maaf kalau saya tidak bisa rutin. Ya, mohon maaf kalau datangnya sekali. Ya. Karena banyak yang protes sama saya Pak. Ustadz, kasihlah jadwal. Banyak ustadz yang ngomong begitu. Lah, emang saya ngambil jadwal ente? Enggak, justru kita kasih kesempatan yang bisa ngajar tauhid, ajar tauhid.
Ajar fikih, ajar fikih. Cuma kadang pengurusnya nggak mau. Baik. Ini yang bahaya Pak nanti. Orang-orang yang ditutup hatinya, ditutup telinganya, ditutup pandangannya oleh Allah, di kolbunya sudah nggak ada lagi rahmah, hanya ada kebencian. Jangankan dengan kita, nanti mereka sesama mereka pun pecah. Beda dikit sama ustadznya dibuat kelompok baru, beda dikit dibuat kelompok baru. Seandainya Sayyidina Umar egois, maka dia akan buat kelompok baru ketika tidak sepakat dengan Rasulullah SAW. Di tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad SAW sudah mau sampai di Mekah. Sampai di satu tempat namanya Bukit Hudaybiyah. Tiba-tiba dihadang oleh kafir Quraisy, jumlahnya nggak banyak. Jumlah umat Islam sudah banyak. Kalau beradu, kalah orang-orang kafir Mekah. Tapi Nabi mengalah. Kata Nabi, kita mengalah. Apa kata Sayyidina Umar? A'antana rasulun? Ente bener Rasul nggak? Umar ngamuk Pak. Makanya orang Syiah benci bener sama Umar. Tapi mereka nggak memahami, inilah polarisasi pendidikan Nabi kepada sahabat. Berhasil nggak sahabat melewati? Bahkan ngomong Umar, akun dinuna, agama kita benar nggak? Ente Rasul nggak? Maksud Sayyidina Umar, kalau emang agama benar, ente Rasul kenapa ngalah? Kalau kita benar, kenapa kita harus ngalah? Nah, ternyata ini pelajaran besar. Nabi Muhammad itu tidak pernah berjuang dengan nafsu. Gak pernah. Nabi Muhammad itu tidak mewajibkan perjuangan itu harus menang saat itu juga. Tapi Sayyidina Umar karena masih pemula saat itu, beliau punya konsep. Kalau benar, mesti menang. Ini hati-hati nih, antum kan ada sebagian orang pergerakan ini. Ini bukan nyindir ya, ini saya ngasih tahu pesan Rasulullah. Pesan Rasulullah. Itu ujian bagi Sayyidina Umar. Seandainya Sayyidina Umar tidak sabar, maka dia akan keluar dari barisan, dia bilang, tinggalkan Muhammad, kita hancurkan orang Mekah. Tapi Sayyidina Umar ngalah gak? Ditegur oleh Abu Bakar. Umar, kamu gak tahu ayat ini? Bahwa ayat ini mengunci kalimat bahwa kita akan masuk ke kota Mekah dengan kata insya Allah. Berarti Allah belum izin. Yang paling mengerti Allah kan beliau, Rasulullah. Berarti Allah belum izin Umar. Umar merinding mendengar itu, dia minta maaf kepada Rasul, cium tangan Rasul. Bahkan dalam pandangan kasyafnya para wali-wali, dia cium tangan kaki Nabi, cium tangan dan kaki Nabi. Lalu setelah itu beliau bertobat 40 hari, 40 malam. Malamnya tidak tidur, siangnya tidak makan. Puasa tiap hari, 40 hari. Minta supaya Allah bukakan pintu maaf. Karena Umar telah kasar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Umar berhasil. Dia tidak buat kelompok baru. Dia nggak keluar dari komando barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah berhasilnya Sayyidina Umar. Ini ujian aja untuk beliau. Beliau punya tentara. Dia punya pengaruh. Kira-kira bisa pecah nggak Pak saat itu? Bisa pecah. Umar bilang, ini nggak benar Rasul nih. Masa Rasul ngalah? Masa orang yang beragamanya benar dia ngalah? Dan Sayyidina Umar dapat duplikat ilmu nubuat Nabi. Apa itu? Muhadasah ruhiyah. Umar itu bisa dialog dengan Allah. Ada yang bisa ngomong sama Allah Pak di sini? Sekarang muncul kelompok cuma mimpi ketemu Allah udah ngerasa Mahdi. Ya. Sebenarnya Allah sudah sebar wali-walinya, tapi nggak banyak. Wali-wali ini setiap hari ngobrol dengan Allah. Sayyidina Umar salah satu orang yang bisa ngobrol dengan Allah. Disebut muhaddatsun. Orang yang diajak berbicara, ngobrol oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Percaya Pak? Ini hadisnya Sahih Bukhari. Nabi mengatakan, inna likulli ummatin muhaddatsan. Setiap umat itu punya muhaddatsan. Punya muhaddas. Apa arti muhaddas? Orang-orang yang berdialog dengan Allah. Muhaddasin. Bukan muhaddis. Muhaddis orang yang menyampaikan hadis. Wa in kana min ummati lakana Umar. Jika ada di antara umatku, Umarlah orangnya. Itu godaan paling besar. Karena sebelum Umar, sudah ada yang murtad. Karena dia mengalami apa yang dialami Umar. Jadi orang ini dengar ayat turun. Ada ayat turun ke Nabi. Dia dengar. Terus dia ngomong, wahai Rasulullah, ayat setelah ini ya. Nabi bilang, betul. Dalam hatinya, gitu doang jadi Nabi. Kafir Pak, murtad dia habis itu. Sayyidina Umar dibimbing oleh Allah. Maka beliau tidak keluar dari barisan. Ini ciri-ciri ahlus sun, ciri-ciri ahlul bid'ah, ahlul takfir yang mengkafir-kafirkan orang. Beda sedikit, buat kelompok baru, buat jemaah baru. Ustadz apaan itu? Kita buat kelompok baru. Harokah pergerakan apaan tuh? Kita buat pergerakan baru. Nih ciri-ciri kelompok, di kolbunya ada marot, ada khatam. Ini berbahaya. Dulu mereka disebut khawarij. Maka khawarij ini pecahannya bukan 70, pecahannya ribuan kalau dihitung sampai sekarang. Dunia, mulai dulu teroris dunia apa namanya Pak? Masih ingat gak? Osama bin Laden itu namanya apa? Al-Qaeda. Setelah Al-Qaeda jadi apa? ISIS. ISIS pecah lagi. Bapak tahu gak di Suriah itu lebih dari 10 kelompok pemberontak yang menyebut perjuangannya jihad. Ini ada lebih dari 10, kita kan bingung yang jihad yang mana. Maka itu tanda kalau mereka bukan berjihad, mereka itu berjahat. Saya punya negeri, ada orang berontak, saya lawan pemberontak, inilah yang disebut jihad. Tapi oleh mereka diputar balik. Orang bela negerinya disebut zalim. Ya, mereka hancurkan PDAM di Aleppo, hancurkan pusat air bersih di Aleppo, terus sambil takbir. Umat Islam, ulama-ulama, wali-wali di sana, anak kecil, perempuan, semuanya tidak bisa minum air bersih. Pakai takbir dia menghancurkan itu. Lalu berlindung di rumah-rumah penduduk. Sehingga kalau pemerintah di sana ingin menghancurkan mereka, terpaksa mengenai sebagian pemukiman. Terpaksa. Karena beberapa pemukiman itu sudah dikuasai, jadi mereka menjadikan bentengnya masyarakat awam. Ini akan terjadi lagi Pak nanti. Semoga di negeri ini Allah jaga. Maka kita doakan. Bapak NKRI kan? Benar NKRI. Walaupun kita enggak cinta-cinta amat sama pemimpin kita, kita doain mereka ya. Ya. Enggak kan? Saya lihat nih banyak yang kritis di sini. Tapi kita lepaskan ego politik kita Pak. Lepaskan. Saya melepaskan itu. Karena saya nggak nyoblos dia kan. Tapi karena kita melihat negara-negara Islam ini yang paling kuat sekarang, salah satunya negeri kita. Jadi jangan main-main. Negeri kita ini salah satu negara Islam terkuat sekarang. Buktinya apa? Di luar sudah goyang. Kita nih masih kuat. Maka walaupun Bapak nggak nyoblos dia, nggak senang dengan pilar-pilarnya, tapi doakan mereka supaya mereka amanah dan adil. Ya. Doakan mereka tulus menjaga negeri ini. Amin ya Rabbal. Untuk para ulama dan umara kita bacakan surah Al-Fatihah. A'udzubillah. Rahman. Iya kita. Inilah pelajaran dari Sayyidina Umar. Nggak boleh pecah belah, ya, nggak boleh berontak, nggak boleh buat kelompok militansi yang bercabang dari
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kabar buruknya, nanti ada kelompok seperti kita Ahlus Sunnah akidahnya, fikihnya Ahlus Sunnah, bahkan bertasawuf, baca roti, baca wirid, bertarekat, tapi harakah pergerakannya tidak Ahlus Sunnah. Nanti bakal muncul, Pak, suka mengkafir-kafirkan ulama yang beda pendapat, cuma beda politik dia kemudian serang ulama. Nanti bakal muncul. 2019 belum seberapa, udah parah kan 2019? Ya, udah banyak kan yang left dari grup. Udah banyak yang ngambek-ngambek, ya, tersinggung. Nanti lebih dahsyat lagi, Pak. Ini sebelum ini terjadi kita ingetin, biar kalau terjadi nggak kaget. Ingat apa yang kita sampaikan. Jangan terjebak. Ya. Baik. Maka ke depan yang bisa merusak suasana kolbu bukanlah orang kafir, bukanlah orang munafik. Yang bisa merusak suasana kolbu adalah nuansa politik yang diagamakan. Ingat-ingat Pak ya, yang merusak suasana kolbu itu politik yang diagamakan. Politik yang dianggap sebagai standar kesolehan orang beragama. Ya, ini kayaknya ada yang mantan-mantan ini ya. Mantan-mantan dikafirkan. Di zaman Nabi ada nyoblos nggak? Ada nggak nyoblos zaman Nabi? Berarti kalau beda coblosan, bid'ah nggak? Nggak beda, karena di zaman Nabi nggak ada. Ya. Jangankan sama orang, Pak, saya sama istri saya beda coblosan. Dia nomor berapa, saya nomor berapa ya. Di rumah tetap ngopi bareng kita. Coba kalau antum begitu kan seru ngeliatnya. Yang ketiga, qalbu munafik. Qalbu munafik itu ditandai dengan fi qulubihim maradun. Di kolbunya ada penyakit-penyakit. Kalau kolbu sakit, makan soto enak nggak? Nggak nyambung. Kolbu sakit, makan soto kan nggak nyambung. Kalau badan sakit, makan soto enak nggak? Tapi kalau kolbu sakit, makan soto ya enak-enak aja. Bapak ini terlalu serius ya. Kalau badan, makanannya soto, sop. Kalau kolbu makanannya apa? Zikir tak ilmu. Zikir dan ilmu. Kalau kolbu sudah sakit, maka dia tidak bisa terima ilmu. Kalau kolbu sudah sakit, dia tidak menikmati zikrullah. Bapak coba aja. Badan kalau nggak enak nih, dikasih soto yang paling kita suka, sop iga yang paling kita suka. Bapak suka sop iga kan, ini wajah-wajah sop iga ini. Kayaknya udah mulai asam lambung nih ya. Itu kalau lagi enak, badannya lagi demam, makanan yang kita suka tadi, baunya malah membuat kita mual. Benar nggak? Itulah yang terjadi pada orang-orang yang kolbunya berpenyakit. Dikasih dalil mual dia. Dongeng. Ahli bid'ah. Menjijikkan gitu. Dijijik dengan ilmu kita, dengan ilmu para ulama. Orang munafik itu bukan berarti dia bermaksiat secara zahir. Sebagaimana orang-orang yang kolbunya sehat, belum tentu dia tidak maksiat. Ini bedakan ya. Kolbu yang sehat belum tentu zahirnya tidak maksiat. Bisa jadi dia pemaksiat. Pemaksiat itu ciri-ciri kolbunya sehat, dia tobat. Dia merasa dirinya hina, berarti kolbunya sehat. Munafik baru sholat jamaah 5 waktu udah ngerasa suci. Baru tahajud 11 rakaat udah merasa suci. Barsisa 500 tahun
ibadah, matinya sujud sama setan. Antum tahu kan Barsiso disebutkan di hadis Nabi. Barsiso itu sehari semalam dia sholat hampir 1000 rakaat. Kalau nggak ada murid dia sholat 1000 rakaat. Ada yang sholat 1000 rakaat. Matinya kafir, Pak. Hafal dalil dia. Sakti. Ini kan jamaah walaupun full ke belakang ini baru sedikit dibandingkan Barsiso. Ya. Ada ke bawah juga jamaah. Ada. Barsiso 7 Pak tingkatnya. Kamu naiknya bukan pakai tangga, pakai nafas, naik langsung. Mau Pak nanti begitu? Maka kita nggak usah sakti-sakti amat, ya takut merasa sombong. Cukup pakai nafas itu 7 lapis ke langit, bukan ke langit ya, ke awan. Itu jamaahnya Masya Allah. Barsiso mati kafir. Jadi ketika dia terjebak maksiat, dia putus asa. Karena selama ini dia bergantung kepada taat, bukan bergantung kepada yang dia sembah. Nih, hati-hati. Ya antum nih, kalau zikir kayaknya rasa soleh, kalau tahajud kayaknya ngerasa hebat, ngerasa dekat sama Allah. Itu hati-hati. Berarti kita bergantung kepada taat. Nanti kalau maksiat putus asa pasti. Jangan bergantung kepada taat. Sebagaimana kita tidak juga pesimis dengan maksiat. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita sembah dalam taat. Yang kita harapkan ampunannya ketika kita maksiat. Itu modelnya. Barsiso ketika dia terjebak maksiat, ya, dia minum khamar, dia kemudian bergaul bebas dengan perempuan, takut ketahuan dia bunuh perempuan itu. Lengkap sudah 3 maksiat sekaligus. Karena orang ini bergantung ke taat, dia maksiat sekali, hancur hatinya. Beda dengan pembunuh 100 orang yang ke-100-nya dibunuh ulama, hatinya nggak terganggu oleh maksiatnya. Hatinya tetap mencari Allah. Apa yang terjadi pada Barsiso? Dia lagi disalib, Pak. Lagi disalib. Tengah malam ketika esok bakal dieksekusi. Ada iblis yang dulu menyerupai seorang syekh mengajar dia. Jadi ternyata guru kita, kalau nggak bersanad siapa tahu itu iblis. Nyamar jadi orang soleh. Hati-hati. Antum nih zikir ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani, belum tentu beliau yang datang. Siapa tahu Mas Qadir kan. Oh yang datang Bahauddin Naqsyabandi, belum tentu. Siapa tahu antum mimpi ketemu saya, belum tentu saya itu. Ya, jangan senang dulu. Ya. Ciri-cirinya ngajak maksiat di dalam mimpi. Itu berarti bukan guru kita itu. Atau mengajarkan ilmu-ilmu aneh dalam mimpi, berarti bukan guru kita itu. Walaupun dia mirip sekali dengan orang yang kita kenal. Kan itu bisa aja kamuflase dari jin. Jin kan ada 2 karakter. Jin yang bisa terbang, sama jin yang bisa berubah-ubah. Itu jin yang bisa berubah-ubah itu. Ya, nyamar jadi Ar-Razi bisa, Pak. Serius. Ini bukan 1-2 kejadian, udah banyak kejadian. Ya, udah banyak kejadian. Barsiso didatangi oleh seorang iblis yang dulu pernah mengajarinya. Iblisnya berpakaian seperti wali. Apa kata iblis? Barsiso. Tuan guru. Kaget dia. Maukah engkau selamat? Mau. Ya sudah. Aku cukup buka dengan tanganku. Begini Pak, tapi satu syarat. Setelah dilepaskan, engkau sujud di kakiku. Bukan cium kaki, sujud di kaki. Kata Barsiso, malu. Saya malu ketemu jamaah. Saya malu ketemu umat. Tolong selamatkan saya.
Apapun yang kau perintahkan saya ikut. Ini bersisa. Banyak ibadah tapi sedikit ma'rifat. Maka cukup ditiup oleh si iblis yang berwajah syekh wali. Semua belenggunya lepas. Maka dia bersyukur kepada orang yang tua itu. Dia sujud. Di saat sujud malaikat maut datang. Mati kafir. Karena kolbunya tidak bergantung kepada Allah. Itu bersisa. Jadi ada 3 kolbu yang disebutkan dalam Al-Quran. Pertama kolbu salim, kolbunya orang muttaqin, orang bertakwa. Semoga yang hadir adalah kolbu yang bertakwa. Kolbu yang bertakwa bukan berarti enggak maksiat. Mungkin maksiat, tapi kolbunya ada harapan kepada Allah SWT. Yang kedua, kolbu yang di dalamnya ada kufur. Dan itu Allah sudah kunci kolbunya. Dan ternyata yang berbahaya bukan kafir yang kafir KTP, yang bahaya itu kufur di dalam kolbu yang mengkafir-kafirkan sesama saudaranya. Dan yang ketiga, kolbun marid, kolbu yang sakit. Inilah kolbu kita, rata-rata kolbu kita kolbu yang sakit. Tapi insya Allah kalau sudah datang subuh berarti sudah ada harapan sembuh. Maka berjuanglah untuk sholat subuh, sholat isya berjamaah. Ya, semoga Allah menyembuhkan penyakit-penyakit kolbu kita. Lalu hadiri majelis-majelis ilmu yang menghantarkan kepada Allah yang Maha Alim. Bukan hanya memotivasi masuk surga. Kalau surga itu cuma kawin, saya nggak mau masuk surga. Kawin bisa di dunia, banyak-banyak aja kawin di dunia. Saya pengen masuk surga karena ingin bertemu Rasulullah SAW. Saya ingin masuk surga karena bertemu Rabbul Jannah, pemilik